Go yard. I got so much motherfucking design on. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi PPKN tema 8 subtema 2 kelas 3 SD, yaitu pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum lanjut ke video, perkenalkan nama saya Dini Irsanti dengan NIM 22060193 kelas A3 PGSD 2022. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Diharapkan setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman yang pertama mampu mengidentifikasi gambar pada perisai Garuda Pancasila, dan yang kedua mampu mempraktikkan perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Pancasila terdiri dari dua kata, yaitu panca yang artinya 5, dan sila yang artinya dasar atau adab. Jadi, Pancasila artinya 5 dasar. Pancasila berisi 5 dasar atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga merupakan dasar negara Indonesia. Simbol-simbol Pancasila terdapat pada lambang negara burung Garuda yang kemudian disebut Garuda Pancasila. Dalam perisai tersebut terdapat simbol-simbol yang melambangkan sila-sila Pancasila. Langsung saja kita mempelajari sila pertama. Sila pertama berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama memiliki simbol bintang tunggal dengan 5 sudut berwarna emas. Bintang tunggal dianggap sebagai cahaya, seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan kepada setiap manusia. Kemudian ada contoh pengamalan sila pertama dari Pancasila. Di gambar yang pertama, Ria beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Ria adalah anak yang taat beribadah. Di gambar yang kedua, Siti selalu berdoa sebelum dan sesudah makan, karena berdoa merupakan tanda bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dan di gambar yang ketiga, Dayu sangat rajin merawat tanaman. Dayu sangat mencintai tanaman. Dayu mencintai makhluk Tuhan yang lainnya. Kemudian ada contoh sikap dari pengamalan sila pertama Pancasila. Yang pertama, menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Yang kedua, saling tolong-menolong tanpa membedakan agama. Yang ketiga, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Yang keempat, selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Yang kelima, tidak mencontek ketika ulangan. Dan yang terakhir yaitu selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian, sila kedua. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua memiliki simbol rantai emas. Rantai emas tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk persegi dan lingkaran yang saling berkaitan. Mata rantai persegi juga melambangkan laki-laki dan mata rantai lingkaran melambangkan perempuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, mereka akan saling membutuhkan satu sama lain dan bersatu menjadi kuat seperti rantai. Kemudian ada contoh sikap dari pengamalan sila kedua Pancasila. Yang pertama, bersikap adil terhadap sesama. Yang kedua, tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan latar belakangnya. Yang ketiga, saling membantu satu sama lain jika ada kesulitan. Yang keempat, memperlakukan semua orang dengan adab atau cara yang baik. Yang kelima, tidak melakukan diskriminasi kepada siapapun. Dan yang terakhir, menghargai perbedaan di masyarakat. Kemudian sila ketiga. Sila ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ketiga memiliki simbol pohon beringin. Yang pertama, pohon beringin berukuran besar untuk berteduh di bawahnya, yang artinya sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Yang kedua, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah, yang bermakna bahwa suku bangsa menyatu di bawah nama Indonesia. Kemudian ada contoh dari pengamalan sila ketiga Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Di gambar pertama yaitu bekerja kelompok mengerjakan tugas, dan di gambar kedua bekerja sama membersihkan lingkungan yang kotor.
Selanjutnya ada contoh sikap pengamalan dari sila ketiga Pancasila. Yang pertama yaitu mencintai tanah air, yang kedua menggunakan bahasa Indonesia ketika bertemu dengan orang yang berbeda daerah, yang ketiga mendukung usaha anak bangsa seperti membeli produk dalam negeri, yang keempat tidak menyebarkan berita hoax, yang kelima mengenalkan budaya Indonesia kepada bangsa lain, dan yang terakhir mengikuti upacara bendera. Selanjutnya, sila keempat. Sila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang memiliki simbol kepala banteng, yang memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Kepala banteng juga bermakna bahwa rakyat Indonesia harus senantiasa bermusyawarah, keputusan bersama, berdiskusi untuk melahirkan sesuatu. Selanjutnya ada contoh dari pengamalan sila keempat Pancasila. Di gambar pertama yaitu bermusyawarah menentukan ketua kelas, di gambar kedua mendamaikan teman yang sedang berselisih, dan di gambar yang ketiga yaitu bermusyawarah menentukan piket kelas. Kemudian contoh sikap dari pengamalan sila keempat Pancasila. Yang pertama yaitu terlibat aktif dalam gerakan sosial seperti donasi dan lain-lain. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, ikut memberikan suara pada saat pemilu. Yang keempat, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Yang kelima, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Dan yang terakhir, melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, sila kelima. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima memiliki simbol padi dan kapas. Padi melambangkan kebutuhan dasar pangan seperti makanan setiap manusia, sedangkan kapas melambangkan kebutuhan dasar sandang seperti pakaian setiap manusia. Di sini ada contoh dari sikap pengamalan sila kelima Pancasila. Yang pertama yaitu menjaga fasilitas umum, yang kedua membayar iuran BPJS, membayar pajak, yang ketiga tidak menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, yang keempat tidak berperilaku boros, yang kelima tidak malas bekerja, suka berperilaku hemat, dan yang terakhir tidak menutupi kesalahan teman. Kemudian, Pancasila juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila-sila dalam Pancasila tidak dapat diamalkan secara terpisah karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Pengamalan Pancasila juga berarti melaksanakan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidupnya dalam segala perbuatan dan tingkah lakunya. Di sini ada manfaat dari mengamalkan Pancasila. Yang pertama yaitu jiwa terasa tenang karena hubungan dengan Tuhan, Allah, manusia terjalin baik. Yang kedua, tidak terjadi konflik dan perpecahan antara sesama. Yang ketiga, timbul rasa kasih sayang antara satu sama lain. Yang keempat, kehidupan menjadi harmonis. Dan yang terakhir, terciptanya kerukunan di masyarakat. Oke teman-teman, di sini ada tabel. Tabel di sini yaitu sikap atau perilaku, lambang, dan bunyi dari pengamalan sila Pancasila. Contohnya yaitu sikapnya beribadah, berarti lambangnya bintang dan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, memberi bantuan kepada orang yang kesulitan, lambangnya rantai dan bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sikapnya yang ketiga yaitu memberi kesempatan semua anggota tampil. Lambangnya padi dan kapas, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sikapnya mendamaikan teman yang sedang berselisih. Lambangnya kepala banteng, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir yaitu membersihkan kelas bersama-sama, lambangnya pohon beringin, bunyinya Persatuan Indonesia. Contoh dari sila ke-1 yaitu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan. Contoh dari sila yang kedua yaitu membantu teman yang kesulitan dan mendengarkan pendapatnya. Contoh dari sila ketiga yaitu mengerjakan tugas kelompok. Contoh dari sila keempat yaitu mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan, dan contoh dari sila kelima yaitu bermain dengan semua teman tanpa pilih-pilih.
Oke teman-teman, dari materi yang semua telah dijelaskan dapat kita simpulkan yaitu tujuan dari mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mempertahankan Pancasila. Dengan mempertahankan Pancasila berarti kita mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. I got so much motherfucking design on right now.